Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan, kembali lagi dengan saya di salah satu proyek Rastim, yaitu proyek Majelis Al-Bakri. Nah, agan-agan, dulu di video sebelumnya, proyek ini tuh belum berdiri seperti sekarang ini, seperti di belakang saya ini. Dulu masih berupa lahan kosong, masih proses pembersihan, bisa agan lihat-lihat di video ini. Nah, agan-agan, hari ini kan kita akan menjelaskan tentang progres proyek ini. Kita akan ulas di video hari ini. Jangan kemana-mana agan-agan, ikuti terus Rastim Studio. Nah, agan-agan, sebelum kita mengulik tentang proyek ini di area dalam, kita akan membahas terlebih dahulu tentang fasadnya. Tampak depannya akan seperti apa, nanti akan saya jelaskan. Nah, agan-agan, untuk di area sebelah sini ya, untuk area sebelah sini mungkin nanti bisa dilihat dari konsep 3D-nya. Nah, nanti akan ada sebuah tulisan yang bertuliskan tentang Majelis Al-Bakri gitu. Nah, mungkin agan-agan bertanya-tanya kenapa kok di sini ada slup tambahan. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari gambar awal tuh ini ada perubahan ya, atau istilahnya adendum. Yang tadinya untuk toilet hanya satu. Nah, karena owner pengen menjadi 2 toilet, nah kita tambahkan sebelah sini lagi 1. Nah, ini makanya akan ada tambahan slup juga, nanti ada pasangan dinding, ini belum selesai ya. Nah, nanti juga di area depan ini kita lihat ada space ya antara dinding dengan batas tanah, batas lahan. Nah, batas lahan ini nanti akan dipakai untuk planter, yaitu area penghijauan agar lebih terlihat asri dan adem lihatnya, seperti itu agan-agan. Nah, untuk ke area sebelah sini, ini tuh ada tanjakan ya, ada tanjakan yang sebenarnya nanti juga akan dibagi 2, yaitu sebagian untuk tetap seperti ini berupa tanjakan, dan nanti sebagian laginya untuk tangga untuk naik ke atas, karena elevasinya ini cukup tinggi ya, dari jalan itu kurang lebih 1 meter. Jadi untuk masuk ke area dalam tentu akan membutuhkan anak tangga untuk naik ke atas, seperti itu agan-agan. Nah, kita mulai masuk ya. Untuk tahapan selanjutnya tetap area fasad, hanya untuk area dalam. Nah, nanti sebelah sini tuh ada teras. Nah, di teras ini nanti akan ada apa ya istilahnya, semacam kolam lah untuk mencuci kaki, membersihkan kaki, karena ini mungkin majelis juga ya. Jadi untuk masuk ke area dalam itu harus dalam keadaan bersih. Nah, untuk area kolam itu nanti untuk mencuci kaki kita agar menghilangkan kotor-kotor dan najis-najis, seperti itu agan-agan. Nah, sebelum masuk ke dalam, di sini juga bisa dilihat ya agan-agan, ada area kecil nih. Maksudnya area yang cukup kecil tapi sebenarnya tidak terlalu sempit. Nah, nanti ini tuh akan dipakai untuk area wudhu. Di sini area wudhu di dalam nih. Ini untuk dindingnya nanti kita tambahkan pipa-pipa, terus ada kran gitu, gimana lah tempat wudhu. Nah, dan di dalam nanti itu ada area untuk apa namanya tadi, toilet. Nah, ini pintu toilet yang pertama, yang awalnya ini seperti ini, udah dibentuk, mungkin nanti tinggal finishing aja untuk area ini. Nah, karena kan mungkin untuk area fasad kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke area dalam. Nah, agan-agan, kita lanjut ke area dalam. Nah, karena kita udah masuk di area dalam yang nantinya akan berfungsi sebagai madrasah. Ya, ini lahan yang cukup luas, cukup untuk mungkin puluhan orang untuk berkumpul di area ini. Nah, agan-agan, di proyek Al-Bakri ini, Majelis Al-Bakri ini, kita sudah memulai tahap pemasangan besi balok. Nah, untuk area pasangan batanya udah hampir rampung, udah hampir 100%. Bisa dilihat karena
ini madrasah, jadi tidak banyak sekatan lah istilahnya, terus tidak banyak kolom juga di tengah. Jadi untuk ukuran balok-balok ini tuh besar-besar. Ada yang pakai ukuran 25-60, itu paling besar kurang lebih segitu. Termasuk juga yang paling kecil pakai balok yang seperti biasa 15-15, ada begitu agan-agan. Nah, untuk di area ini nanti akan ada jendela ya untuk sirkulasi udara dan cahaya juga, yaitu kurang lebih ada 4 jendela untuk di area sampingnya. Nah, untuk di area depan dan belakang juga ada akses untuk masuk pintu. Yang seperti tadi ya di depan itu kan pasti ada pintunya ya. Nah, termasuk juga di sana nanti ada jendela 2 buah untuk pencahayaan juga agan-agan. Nah, bisa dilihat lah untuk area tengah seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bicarakan ya. Ini untuk jendelanya seperti ini, kecil tapi tinggi gitu. Nanti untuk sirkulasi udaranya juga nanti kita akan dibantu dengan exhaust. Itu buat perencanaannya seperti itu. Nanti akan dibantu dengan exhaust. Yang insya Allah jadi ruangan majelis ini akan adem, segar gitu, seperti itu. Karena sirkulasi udaranya bagus gitu. Nah, karena kan kita lanjut ke area belakang. Nah, nanti di sini ada teras juga, mungkin teras belakang lah istilahnya ya. Ini kita udah masuk di area belakang yang bisa dilihat mungkin dari gambar. Nah, nanti akan ada teras yang lanjut ke area belakangnya ini, nanti itu area parkir, untuk area parkir motor. Termasuk nanti juga di belakang itu bakal ada dapur, meja dapur, lalu ada 1 buah kamar, sama nanti sebelah sana juga tetap ada toilet sama tempat area wudhu. Jadi agar akses tidak ribet, di depan ada toilet, di belakang juga ada, seperti itu agan-agan. Nah, bisa kita lihat ke belakang. Nah, agan-agan bisa dilihat di sini lagi ada Mang Inun ya. Ada Mang Inun yang sedang bekerja, yaitu untuk tahapan pembuatan backcasting balok nanti. Karena besi balok sudah naik, terus backcasting bagian bawahnya juga sudah terpasang. Nah, kita tinggal memulai untuk proses pembuatan backcasting bagian sampingnya kan. Nah, proses pengecoran nanti juga balok ini tidak akan balok terlebih dahulu, tapi nanti akan disatukan dengan platnya sekaligus agar kekuatannya terjamin, karena corannya itu saling terikat gitu. Jadi nggak akan ada istilah terpotong, semuanya untuk area atas pengecorannya nanti tersambung seperti itu agan-agan. Nah, bisa dilihat, maaf Bang Inun ya. Ini sedang proses itu tiap pembuatan backcasting. Nah, agan-agan nanti yang saya bicarakan tadi di area ini tuh nanti akan ada lahan parkir. Nah, ini juga nanti akan ada proses pengurugan tanah. Ini baru sebagian ya agan-agan, dan ini juga masih belum cukup tinggi lah istilahnya, karena elevasinya juga hampir sama dengan yang di dalam, cuman mungkin beda beberapa senti. Jadi ini bakal jadi tuh cukup tinggi juga untuk elevasinya agan-agan seperti itu. Nanti di sini bakal ada area parkir, dan di sana nanti agan-agan bisa dilihat ya, nanti di sana akan dibuatkan meja dapur nanti seperti itu. Lalu di samping sana nanti akan ada jajaran untuk tadi kamar sama toilet agan-agan. Nah, di samping itu juga proyek ini sebenarnya ada 2 lantai agan-agan. Nanti akan ada tangga untuk akses naik ke lantai 2-nya, yaitu di sebelah sini. Bisa dilihat nanti di gambar ya agan-agan area tangganya di sebelah mana agan-agan. Nah, silakan Mang Nono. Kalau ini ada pekerja yang mau melakukan proses pengurugan juga, kita sambil lanjut aja ya. Ya, hati-hati. Nah, agan-agan proses pengurugan tetap berjalan, karena aksesnya juga cukup jauh dari jalan ya. Kita nggak bisa istilahnya
saat pesan urugan tanahnya nggak bisa langsung ke sini karena aksesnya berupa gang gitu. Jadi kita harus simpan di depan, di jalan, nanti sama pekerja diangkut sama Arko ke sini gitu. Makanya ada 2 orang biar cepat juga proses pengurugannya seperti itu agan-agan. Nah, karena kan seperti kita tahu tadi ada teras belakang, ada pintu belakang. Nah, itu untuk akses keluar masuk lewat jalur samping. Nah, bisa dilihat seperti ini agan-agan. Ini untuk nanti jalur masuknya, yaitu jalur masuk mungkin kendaraan ya, seperti motor, karena mobil nggak mungkin masuk karena ini kan berupa gang gitu kan. Nah, ini untuk tempat parkir untuk motor, nanti akan dibuat akses masuknya seperti ini. Bisa dilihat nanti mungkin di gambar 3D-nya akan seperti apa untuk area ini, seperti itu. Nah, lanjut ke depan, ini bisa dilihat ya agan-agan gangnya memang cukup mungkin untuk 1 atau 2 motor lah. Jadi memang aksesnya berupa gang, jadi area parkirnya juga khusus untuk motor saja. Terus ya seperti tadi, urugan tidak bisa langsung masuk ke dalam. Nah, agan-agan bisa dilihat tadi yang saya sebutkan juga ya, untuk area jendela sampingnya seperti ini. Mungkin kalau dari dalam tidak terlalu jelas ya, di luar bisa dilihat dengan jelas. Nanti seperti ini ada 4 buah, yang di sini ada 2. Nah, nanti di depan juga ada 2 buah lagi. Seperti itu agan-agan bisa dilihat. Mungkin konsepnya nanti akan seperti apa di gambar nanti seperti itu agan-agan. Agan-agan mungkin kurang lebih seperti itu untuk update progres di Majelis Al-Bakri hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan untuk agan-agan yang ingin berkonsultasi, membangun rumah, merenovasi rumah, atau membuat kolam renang ataupun kolam ikan, bisa datang ke kantor kami di alamat di bawah ini. Dan barangkali juga ingin melihat portofolio kami, hasil-hasil dari proyek kami, pembangunan kami, atau istilahnya gambar kerja kami, bisa dilihat di media sosial kami di bawah ini. Nah, agan-agan terima kasih sudah mengikuti saya. Sampai jumpa di update progres selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.